Ya, lalu apa saja yang perlu kita waspadai terkait tren naiknya angka penularan COVID-19 di Jakarta? Kita akan membahasnya dengan Bapak Pandu Riono selaku pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Pandu, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Pak Pandu, kalau kita lihat di Jakarta ini kan ada beberapa peraturan PSBB yang dilonggarkan ya, seperti tempat wisata yang sudah dibuka, kemudian masyarakat boleh kembali bekerja di tempatnya ia bekerja, misalkan di kantor, di pasar, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu di satu sisi peningkatan angka kasus COVID-19 ini semakin meningkat, bahkan di minggu lalu, pekan lalu ya jika kita lihat ada Ya, 400 per hari angka kasus COVID-19 yang meningkat di Jakarta. Bagaimana Pak Pandu melihat fenomena ini, Pak? Iya, fenomena ini kan akibat dua faktor ya. Pertama, memang setiap pelonggaran itu potensial akan peningkatan kasus, ya kan? Dan sekaligus juga mobilitas penduduk makin meningkat. Iya. Penduduk Jakarta ke sekitarnya itu Jabodetabek itu luar biasa, ya kan, setiap hari. mhm, Dan kemudian ini yang harus diatasi. Atasinya gimana? Ya, penduduk yang melakukan mobilitas dan aktivitas yang sudah diizinkan tadi itu harus mengurangi risikonya, Mhm. risiko kena atau risiko menularkan pada yang lain, yaitu menggunakan masker. Mhm. Kemana mereka pergi harus menggunakan masker, atau kita singkat sebagai 3M, Mhm. menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau tiga ini benar-benar dipatuhi oleh sebagian besar sampai 90% atau kalau perlu 100% penduduk, Mhm. maka penularan akan menurun sekali drastis. Dan sekaligus kalau ada penularan, eh, tadi Gubernur DKI mengatakan bahwa surveillance-nya ditingkatkan. Jadi setiap orang yang testing nanti dilacak sampai lebih dari 25 kalau perlu satu kasus yang sudah terkonfirmasi, dan kemudian ditesting lagi, Mhm. dan kemudian mereka yang terkonfirmasi itu harus diisolasi supaya tidak menularkan pada keluarganya maupun pada orang lain. Nah, ini yang menurut saya dua cara ini, mendidik penduduk supaya patuh 3M dan melakukan surveillance yang aktif yang luar biasa masif. baik. Pak Pandu, kalau kita lihat dari kenaikan jumlah pasien sendiri, beberapa kuartal terakhir masih berada di bawah angka 5% dan Ya. saat ini justru berada di 5,9%. Bapak Gubernur sendiri menyatakan bahwa ini karena adanya tes yang lebih masif lagi. Mhm. Tapi apakah hanya itu faktornya atau memang ada faktor lain mengingat perkantoran sudah mulai dibuka, pusat Ya. perbelanjaan sudah mulai dibuka. Apakah ini juga berpengaruh sebenarnya? Oh iya, itu berpengaruh sekali. Karena Mhm. mereka melakukan kegiatan, kalau kita lihat itu sebagian besar masih belum mau pakai masker. Mhm. Ini kira-kira ya masih separuhnya pakai masker, separuhnya enggak gitu loh. Kadang-kadang juga saya kira pakai maskernya juga tidak benar gitu, cuman gantung di leher dan sebagainya. Harus kan menutup hidung dan sampai bawah gitu ya. Maskernya apapun, mau pakai masker kain, masker bedah. Nah, Mhm. ini yang penting bahwa mereka itu kalau menganggap ini ya bertanggung jawab gitu kan. Mhm. Mungkin yang muda itu merasa, oh buat apa saya nggak merasa berisiko kok. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa penduduk itu sebagian besar, hampir 70% tidak merasa berisiko. Jadi mereka nggak mau pakai masker. Toh kalau saya pakai masker, saya masih muda, saya sehat. Tapi dia lupa, dia tinggal sama orang tua, tinggal sama keluarganya. Dia mungkin kalau terkena tidak apa-apa, tidak bergejala. Tapi dia menularkan pada keluarganya, pada orang tuanya, pada teman-temannya. Nah, ini yang menurut saya kita harus sedikit bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau kita pakai masker, itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Lindungi aku dan lindungi kamu. Itu yang paling penting. Jadi Oke. kesadaran ya, Kesadaran ini dan yang perlu ditingkatkan. Betul. bertanggung jawab pada diri sendiri dan kemudian kita juga bisa menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi permasalahannya apa? Orang-orang yang ada di yang sudah beraktivitas kembali seperti itu ya. Mereka mungkin sering abai karena sudah merasa bahwa PSBB transisi ini sudah kembali seperti normal seperti sebelumnya, sebelum ada pandemi COVID-19. Bagaimana supaya meyakinkan masyarakat agar mereka bisa terus mematuhi protokol kesehatan, Pak Pandu? Ya, jadi edukasi ya. Jadi tadi juga pemerintah itu jangan menggunakan istilah-istilah yang membingungkan lah. Kan istilahnya new normal gitu kan, istilahnya kadang-kadang udah normal. Padahal kondisinya sangat tidak normal. Iya. Ya karena normal kita harus menggunakan masker, itu nggak normal kan. Mhm. Nah, ini menurut saya ya kan, jadi pemerintah bersama masyarakat lah, jangan pemerintah aja.
bersama-sama mengedukasi teman-teman kita dan semuanya gitu, supaya kita bisa mengedukasi semua. Jadi masyarakat juga harus diajak, jangan langkah untuk melakukan edukasi, itu aja. Baik, kalau dilihat ada penelitian terbaru dari WHO bahwa ini tidak hanya menyebar dari droplet, tapi sudah mulai ke udara nih Pak Betul. Pandu. Apa yang perlu diantisipasi atau mungkin harus ditanggulangi secepatnya oleh pemerintah agar penyebarannya tidak makin masif dengan kondisi semacam ini? Ya saya koreksi ya, tidak melalui udara, tapi di dalam ruang tertutup ya, itu kalau ada orang yang batuk atau bersin atau bicara tapi dia membawa virus, ya kan, itu ada droplet yang kalau yang lebih besar itu akan jatuh ke tanah, tapi yang masih melayang-layang itu yang kecil yang disebut mikrodroplet itu bisa saja masih melayang kalau ruangan itu tertutup dan tidak ada ventilasinya. Nah ini yang saya masih ada di ruangan itu. Nah ini yang harus disadari. Jadi kalau melalui udara ya semua orang bisa kena. Tapi dari ruangan yang tertutup yang perlu kita pahami. Jadi nah ini membuat bahwa semua gedung, semua tempat-tempat itu harus diatur lagi tata ventilasinya. Ditata ulang. Ya kan kalau kita makan di restoran kan seringkali kita milih tempat yang ber-AC gitu kan. Tapi ruangan tertutup. AC-nya cuma nempel di dinding, jadi udah nggak ada udara yang masuk. Nah ini berbahaya, beresiko kalau ada orang yang di antara kita makan di situ membawa virus. Nah menurut saya lebih baik kita di tempat terbuka yang sirkulasinya terbuka seperti itu akan rendah risikonya. Itu yang perlu kita sadari. Oke, jadi perlu disadari bahwa ini ventilasi sangat baik, harus sangat baik dan harus diperhatikan. Dan apalagi mungkin lebih baik juga beraktivitas di luar ruangan saat kita mungkin lebih dari 10 orang gitu ya. Supaya ada sirkulasi udara juga gitu, jadi menjaga perputaran udara itu supaya tidak hanya di dalam ruangan saja. Baik, Pak Pandu, kalau kita ingin memonitoring siapa saja dan di mana saja yang sudah melakukan protokol kesehatan, tentu ini tidak mudah ya, perlu banyak ornamen ataupun lembaga gitu untuk mengawasi masyarakat yang sudah menjalankan protokol kesehatan. Nah, perlukah pemerintah melakukan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar, terutama pada saat akhir pekan ini kita banyak sekali melihat warga yang keluar naik sepeda, kemudian mereka berkumpul di tempat-tempat keramaian. Perlukah ada sanksi tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak Pandu? Ya, sanksinya pertama edukasi dulu lah. Pertanyaan dulu, pemerintah sudah melakukan edukasi nggak dengan masif? Ya kan, mungkin belum. Kedua, mengajak masyarakat. Itu kan komunitas sepeda ada, komunitas pelari ada, banyak komunitas-komunitas yang bisa diajak untuk mengingatkan warganya. Nah ini yang perlu kita lakukan dulu sebelum kita mendisiplin. Nanti kalau kita sudah masih ada yang nggak patuh, nah disitulah kita bisa melakukan tindakan disiplin, atau sosial atau gimana gitu. Lebih banyak ke sanksi sosial sebenarnya. Baik, jadi memang sanksi sosial ini sangat-sangat diandalkan juga sebenarnya, dan edukasinya juga perlu sangat banyak dan juga sangat berkala. Betul. Nah, Pak Pandu, mungkin terakhir ada pesan untuk masyarakat untuk menghadapi pandemi ini agar tetap sehat dan bisa lebih sadar lagi terhadap kondisi yang saat ini sedang terjadi. Ya, jadi kita harus sadar bahwa kita itu dalam kondisi yang tidak aman, ya kan? Penularan masih tinggi, tapi kita bisa mengurangi risiko agar kita tidak terkena dan keluarga kita tidak terkena. Yaitu apa? 3M. Sederhana kok. Memakai masker, konsisten ya, di dalam ruangan atau di dalam ruangan, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Karena tangan kita nih seringkali menyentuh benda-benda yang mungkin sudah terkontaminasi dari droplet orang, dan kemudian nggak sadar kita menyentuh bagian wajah, ya kan? Dan menjaga jarak penting. Karena apa? Karena supaya kalau ada orang batuk atau bicara itu tidak langsung ke kita. Jadi problemnya bicara pun, menyanyi pun bisa menularkan. Nah ini yang kita harus waspada. Cukup itu kok. Kalau kita semua patuh, kita bisa mengurangi risiko penularan. Baik, itu Baik, dia jadi ingat 3M ya tadi, 3M, memakai betul. masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih Pak Pandu telah berbagi informasi bersama Halo Indonesia. Tetap sehat dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang.